Roll. Jadi uyuh. Action. Oke teman-teman, kali ini kembali lagi dan ini merupakan podcast pertama kami. Nah, dan ini sangat penting bagi teman-teman untuk memperdalami apa sih yang ingin kami bicarakan hari ini. Tapi sebelum itu, teman-teman harus kenal bahwa ini adalah podcast Nalar Sehat. Dan dalam podcast ini kami punya ada salam nalar sehat. Jadi seperti ini saya contohkan ya teman-teman. Salam nalar sehat. Nah, mungkin teman-teman bisa contohkan sama saya, boleh? Oh boleh. Oke. Nah, kayak gini. Ini Mas ya. Oh ya Mas, oke siap. Oke, salam nalar sehat. Ah, itu. Ini apa gini Mas? Gini baru gini. Oke. Oke, Ya, itu. bareng-bareng ya? Ya. Oke, kita sama-sama bareng-bareng ya. Salam kita. Oke, 1 2 3. Salam nalar sehat. Oke, teman-teman. Dalam hal yang berbahagia ini tentu saja ada sesuatu hal yang ingin kami bicarakan. Dan aku tidak sendirian. Aku sudah ditemani beberapa teman-teman yang di sini ya. Tapi sebelum kita mulai perkenalan kita, yang penting teman-teman jangan lupa ya untuk subscribe tentunya. Nanti di sini subscribe ya di bawah ini, dan jangan lupa share dan komen itu tentunya. Oke teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin perkenalkan dulu narasumber kita di sini. Mungkin ditunjukkan namanya siapa? Oke, nah langsung saja bisa Mas perkenalkan diri. Oh, nama saya Bayu Kurnia Angga, pecinta wanita, asal dari Lampung Barat, daerah pelosok, daerah pertanian, anak Pak Basuki. Nah ini namanya biasa dikerap panggil Mas Bayu ya. Jadi inilah yang bisa untuk narasumber kita pada hari ini ya. Dan yang kedua, narasumber yang kedua ini adalah Mas. Mungkin Mas bisa kenalkan kepada teman-teman. Ya. Perkenalkan, nama saya Gebi, saya asalnya dari Klaten dan mungkin saya sekarang pekerjaannya sebagai mahasiswa ya. Saya tertarik nih untuk gabung dengan podcast teman-teman karena ya kita ini adalah seorang revolusional yang sejati gitu loh. Kita perlu mengembangkan hal ini untuk diskusi yang lebih serius dan lebih matang lagi. Disamping dengan apa ya? Ketawa TV ya nantinya ya. Gitu. Oke, itu yang penting. Pokoknya ini santai aja, jadi kita sambil merokok, tapi bukan hal itu yang menjadi utama ya. Ini ya. Ini yang penting dalam hal pembicaraan kami nanti tentunya untuk teman-teman. Yang penting jangan lupa subscribe di bawah. Oke. Oke, kita ditemani dengan kopi, jadi nanti santai aja. Nanti teman mas-mas sambil kopi pun tak apa, santai aja. Oke. Nah, apa sih yang ingin kami bahas di sini? Kami akan membahas, dan ini menjadi suatu hal yang bukan memang menjadi tabu, tapi ini selalu timbul di dalam realitas kita, bahkan di pertemanan kita gitu. Bahkan masyarakat tentunya di Indonesia. Nah, yang kita akan bahas adalah tentang kemiskinan. Nah, teman-teman pasti tahu dalam pikiran teman kemiskinan itu seperti ini. Tapi belum tentu teman-teman pasti ingin lebih tahu. Nah, mungkin mas-mas ini akan menjelaskan tentang kemiskinan itu sendiri. Oke? Nah, baik. Dan saya akan menuju kepada Mas Bayu. Karena Mas Bayu sendiri itu sangat memperdalami dan dia sudah juga mendapatkan sebuah data-data yang mampu menjelaskan teman-teman. Oke? Mungkin langsung saja ya Mas Bayu ya. Mungkin Mas Bayu bisalah menjelaskan tentang kemiskinan dalam tema kita kali ini. Oke. Sebelumnya saya punya quotes terinspirasi dari Bung Karno. Yang memperjuangkan petani tetaplah abadi, dan yang mempersulit dan memanfaatkan petani lekaslah terbakar mati. Oke, kita mulai. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan itu apa sih? Kita harus cermati bareng-bareng tentang kemiskinan. Kemiskinan itu suatu kondisi masyarakat yang tidak bisa atau tidak mencapai minimum dari kelengkapan kebutuhan primer dan sekunder, dan itu diukur oleh ada indikator tertentu.
Yaitu yang pertama itu diukur dengan garis kemiskinan dalam hal makan. Untuk orang, dapat dikatakan orang itu miskin, yaitu adalah orang yang nilai konsumsinya tidak mencapai 2100 kalori per hari. Itu untuk dapat dikatakan miskin, dan pengeluarannya itu tidak mencapai 454.000 per kapita per bulan. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, ini ada indikator yaitu garis kemiskinan non makanan, yaitu yang berisikan tentang papan, rumah, pendidikan, kesehatan, yang itu diukur dari 52 jenis komoditi perkotaan dan 57 pedesaan. Tuh. Untuk kemiskinan ini sendiri juga kita nggak bisa ngomong semuanya miskin dengan apa golongan yang sama. Ternyata kemiskinan ini juga punya apa bentuk-bentuknya. Yang pertama itu kemiskinan absolut. Gimana kemiskinan absolut ini? Suatu kondisi orang yang tidak dapat mencapai kebutuhan pokok. Yang kedua, kemiskinan relatif. Nah, kemiskinan relatif ini disebabkan biasanya itu kepada kebijakan, mungkin pembangunan yang nggak sampai ke desa. Padahal yang masuk dalam dua ini, yang kedua, kemiskinan relatif ini, itu dia memiliki kondisi di atas garis kemiskinan. Tapi dalam kondisi yang sama lingkungan, dia emang yang terendah. Nah, yang ketiga itu adalah kemiskinan kultur. Kemiskinan kultur ini yang disebabkan mereka miskin, hidup di bawah garis kemiskinan, itu disebabkan oleh kultur. Ya, kebudayaan malas mungkin. Nah, yang keempat, ini adalah kemiskinan struktur. Kemiskinan ini disebabkan oleh golongan masyarakat yang mungkin ada golongan masyarakat yang memiliki struktur tersendiri rendah atau seperti apa, yang tidak mendapat bagian di suatu wilayah yang jelas-jelas wilayah itu ada potensi untuk mereka. Tapi karena mereka itu golongan tertentu, entah nggak ada terkaitan dengan sesuatu atau apa, jadi mereka nggak bisa mengambil potensi itu. Nah, itu adalah sifat-sifat kemiskinan. Ada lagi, ini semua aku jelaskan secara umum tadi. Terus ada lagi itu penyebab kemiskinan itu sendiri. Faktor yang mengakibatkan itu adalah dibagi menjadi dua. Yang pertama itu dari internal, yaitu adalah malas, pasrah, dan sebagainya. Yang kedua adalah gangguan eksternal, mungkin sistem, kondisi infrastruktur yang memungkinkan produk dalam suatu wilayah tidak bisa keluar. Itu adalah gambaran kemiskinan secara umum. Oke, terima kasih Mas Bayu ya sudah menjelaskan tentang kemiskinan itu sendiri. Dan ini memang benar-benar prihatin ya dengan apa yang dipaparkan tadi dengan Mas Bayu ya. Nah, selanjutnya Mas Bayu saya ingin bertanya, dan teman-teman pasti akan bertanya. Ya santai aja, bisa sambil rokok pun santai. Oh iya, ini boleh buka masker ya? Ayo silakan Mas. Boleh ya? Ya. Oh, saya kira ini masih pandemi corona. Jadi kami tetap ini ya Mas, teman-teman kami tetap menjaga protokol kesehatannya. Walaupun jaraknya Iya, ini jaraknya mungkin tidak tahu ya, tapi kami ada cuci tangan, nanti akan di videoin lah kalau misalnya nanti ada ya. Kita mematuhi protokol kesehatan terutama. Ya terutama tadi udah divaksin ya? Iya. Vaksin apa? Vaksin nasi. Oke. Tapi Nah, nah,
ini pasti teman-teman dan saya sendiri di sini ingin ada bertanya kepada Mas Bayu. Contoh yang real atau satu mungkin tokoh atau mungkin sosok siapa yang bisa dikategorikan kemiskinan? Nah, sebelum itu kita kembali ke historis secara tahun 70-an. Untuk melihat kemiskinan sekarang itu udah cukup membaik. Karena dari tahun berapa? 1970-an. Itu angka kemiskinan sangat dahsyat di situ. Tapi lambat tahun hingga sekarang kemiskinan itu pun dalam setiap tahun, setiap pemerintahan itu selalu berkurang. Meskipun di situ ada juga naik lagi, tapi kenaikan itu tentu saja nggak sama dengan tahun-tahun 70-an. Ditambah lagi tahun 2019 itu sudah cukup turun, tapi di tahun 2020 sedikit meningkat itu kemiskinan. Untuk siapa yang dapat dikatakan orang miskin atau seperti apa tadi pertanyaannya, itu kita bisa lihat seperti yang saya contohkan tadi, di mana seseorang yang tidak bisa mencapai melebihi garis kemiskinan, itu kita dapat katakan miskin. Karena kita mau bicara tentang apa lagi gitu. Kita mau bicara sekarang, apakah orang yang masuk mall itu udah bilang nggak miskin? No, sekarang kesadaran palsu banyak. Sekarang manusia bertopeng pura-pura kaya banyak. Jadi kita harus masuk ke dalam lini keluarga, melakukan riset di dalam. Dengan begitu kita tahu bagaimana nilai konsumsi dan segalanya. Di situ kita dapat menentukan miskin atau kalangan tengah atau orang kaya. Seperti itu. Oke, jadi itu merupakan sejarah ya, bagaimana peradaban di sistem pemerintahan dan lain-lain. Nah, saya ingin coba mengacu tentang pandangan ya, Mas Ranto berkaitan dengan pemerintah, karena tadi sudah menjelaskan tentang sejarah ya. Sebelum kita masuk tadi akan satu sosok nanti siapa yang akan dikategorikan kemiskinan itu ya. Bagaimana mungkin bisa menceritakan sejarah, karena mungkin bisa menanggapi dari pernyataan Mas Bayu bagaimana? Ya mungkin begini, saya rasa kalau saya sendiri sebagai orang yang ini ya, sudah pandang ke pemerintah ya, pemerintah sudah mulai untuk memperhatikan tentang kesejahteraan petani, terutama petani padi dan petani lainnya. Mungkin karena kita fokusnya di kemiskinan pertanian padi itu, ya kita melihat bagaimana pemerintah itu sudah konsekuensi. Mungkin katakanlah inilah di eranya Soeharto, katakanlah belum maksimal. Di era Soeharto, lumbung padi yang dulu di daerah Delanggu itu menjadi lumbung padi yang terbesar secara nasional berkala lah. Yang menjadi catatannya adalah yang pertama karena kurang transparansi dan sentralisasi pasar padi yang terlalu menonjolkan ke Jawa. Sedangkan dia sendiri di eranya pemerintahan Soeharto, mungkin kalau sudut pandang saya ya, dia sudah bagus untuk memaksimalkan hasil pertanian segala macam, dan dia ingin hasil pertanian itu secara menyeluruh dari ujung dari Pulau Sumatera sampai ke Pulau Papua. Tapi kan hasilnya katakanlah belum maksimal, karena yang pertama setiap daerah sendiri kan ya hasil struktur tanah kurang bagus. Kemudian juga bagaimana pemerintah mengelolakan hasil yang lebih transparan itu ternyata juga kurang kan. Makanya belum katakanlah deforestasi dan segala macam itu tidak berhasil. Kemudian memasuki daerah SBY, dari Gus Dur, Habibie, SBY segala macam, akhirnya masuk ke Jokowi. Nah, kita langsung balik ke Jokowi ini. Program Jokowi sebenarnya bagus-bagus, apalagi di eranya ini. Jokowi, JK, Yusuf Kala, dia dulu ada program Nawacita. Itu programnya sebenarnya bagus untuk mensejahterakan petani dengan memberikan kartu tani segala macam, dan juga insentif pemberian lahan yang untuk dihasilkan oleh para petani. Tapi kan itu dia masih keberlanjutan di periode kedua karena belum maksimal kan. Akhirnya yang periode kedua ini dilakukanlah hasil yang lebih maksimal, yaitu dengan mencanangkan program Omnibus Law yang ternyata di dalam sendiri ada